Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru dari kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Namun sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dan mengasihi kehidupan kami. Terbukti nyata Tuhan sampai saat ini, kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan yang berasal dan bersumber daripada Tuhan. Dalam kesempatan di pagi yang indah ini, kami akan bersama-sama untuk diperdengarkan melalui sabda kebenaran firman-Mu yang sebentar saat kami akan dengar bersama. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini, urapi hamba dan kuduskan hamba-Mu ya Tuhan, agar hamba mampu berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan siap sedia untuk merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang sungai air kehidupan dalam judul perikop yang kita renungkan bersama dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tertarik mengambil tema dari nas ini, merenungkan firman Tuhan menjadi sumber hidup orang percaya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, tubuh kita membutuhkan air. Air banyak sekali kegunaannya, apalagi untuk kesehatan kita. Yang artinya air adalah sumber kebutuhan jasmani kita. Demikian juga dengan kebutuhan rohani kita. Seperti tema di atas, merenungkan firman Tuhan menjadi sumber hidup orang percaya. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 saya bacakan kembali. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di situ dikatakan air kehidupan. Air adalah sumber kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes menempatkan Yesus sebagai air kehidupan bagi kita orang percaya. Bahkan di situ dikatakan bahwa Yohanes mengatakan sendiri bahwa Tuhan Yesus Sang Penyelamat sebagai air kehidupan bagi kita. Tidak ada kekurangan dan kegelapan seperti janjinya kepada orang percaya, kepada umatnya, dan janjinya di dalam ayat yang kelima saya bacakan. Ayat yang kelima, dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, itu sangat jelas sekali bahwa Allah berjanji Ia sebagai penerang, bahkan Ia sebagai sumber cahaya bagi kegelapan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang pertama dia mengatakan bahwa Allah sebagai air kehidupan. Kemudian mengatakan Ia sebagai terang, bahkan Dia juga yang membawa cahaya ke dalam tempat yang gelap, sehingga tidak ada lagi kegelapan di dalam. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah akan menerangi kita melewati firman-Nya, seperti tema tadi, yaitu merenungkan firman Tuhan menjadi sumber hidup orang percaya. Seperti air yang menjadi kebutuhan bagi tubuh kita, maka firman Tuhan adalah kebutuhan rohani yang harus menjadi sumber kebutuhan yang nyata bagi kebutuhan rohani kita. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, nas ini mengingatkan kepada kita bahwa firman Allah sumber kehidupan bagi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita sebagai orang percaya, meski kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang benar melakukan kehendak Tuhan. Tetapi tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
meski kita merasa diri kita benar, tetapi ada sesuatu yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita bersama-sama diingatkan bahwa firman Tuhan itu mampu menyadarkan kepada kita ketika kita melakukan yang bukan kehendak Tuhan. Kita disadarkan bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita, sumber penuntun bagi kita ketika kita salah langkah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikian pun ketika bangsa Israel salah langkah, Tuhan menjadi sumber kekuatan. Firman Tuhan sebagai penerang bagi bangsa Israel untuk menuntun mereka kepada jalan yang benar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena firman-Nya membawa kita ke tempat yang terang dan menjauhkan kita dari kegelapan. Bersiap sedia sebelum kedatangan Tuhan Yesus adalah hal yang terbaik. Mempersiapkan senjata yang terampuh, yaitu iman kita. Iman adalah senjata yang terkuat yang harus kita mempersiapkan. Bagaimana cara kita mempersiapkan? Melakukan kehendak Tuhan dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi relevansi dari perenungan ini? Ada dua hal. Yang pertama, jadikan firman Tuhan sebagai cahaya terang yang membawa kita kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, jangan mudah goyah, jangan mudah kita terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Tuhan Yesus memberkati kita melewati perenungan kita yang indah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersama-sama berdoa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami sampaikan di dalam perenungan yang indah ini. Terima kasih Engkau mengajarkan kami, bahwa kami diingatkan kembali bahwa firman-Mu adalah sumber kekuatan, sumber bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami adalah manusia yang terbatas, mungkin kami seringkali salah langkah. Tetapi kami disadarkan kembali bahwa firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus melangkah dan melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk segenap sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang di tengah pandemi ini, agar mereka selalu kuat dan semangat menjalani setiap pekerjaan mereka, sehingga mereka Tuhan dapat memenuhi segenap kebutuhan mereka meski di tengah rasa takut dan gelisah, di mana di tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan memberkati dan menyertai mereka masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masing-masing segenap jemaat-Mu dan kami sekalian ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan ajar Tuhan untuk kami senantiasa mengingat, untuk mengucapkan doa Bapa kami dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dengan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.